Kemarin itu luar biasa sekali karena kita lihat bahwa peserta yang hadir dari seluruh provinsi itu sangat banyak. Hai guys, welcome back to Podcast Patria edisi Porseni Nasional 6. Kita bertempat di mana sekarang, Mei? Nah, kita di Aula Pusdiklat Buddha Sakyamuni Bali yang dimana akan menghadirkan dua tamu kita pada kali ini, yaitu boleh Koko di tengah diperkenalkan. Halo, perkenalkan nama aku Gana, nama lengkapnya Gana Danika Jaya. Saat ini aku berdomisili di Bali dan berkesempatan dipercaya sebagai ketua kontingen Bali dalam Porseni Nasional yang berangkat ke Yogyakarta kemarin. Dan rekan aku di sini, nama saya Rio Surya Wijaya, bisa dipanggil Rio atau saya selaku atlet catur dari kontingen Bali. Oke, jadi pada kesempatan hari ini, perkenalkan juga saya Cia selaku host yang akan menemani kalian selama podcast hari ini dan ditemani dengan rekan saya. Saya Amel, salam kenal. Salam kenal. Oke, jadi kita langsung aja kita mulai ya ke bahasan pertama. Dengar-dengar nih kok, katanya Pulau Bali ini tumben banget ya, kontinen Bali khususnya, tumben banget menjadi juara umum nih, dengar-dengar. Juara umum Porseni kali ini ya. Tumben banget, dengar-dengar sih tumben. Apa bener ya kok ya? ya karena sebenarnya sih ini baru pertama kali Piala Bergilir Sangga Pemokannya keluar Pulau Jawa. Oke, teman-teman boleh bantu kasih tepuk tangan dulu nggak? Ya, jadi kemarin itu luar biasa sekali karena kita lihat bahwa peserta yang hadir dari seluruh provinsi itu sangat banyak dan juga semua pada rindu, semua pada kangen, tapi tidak manggil saya. Oh. Karena Porseni terakhir terlaksanakan pada tahun 2015, tepat di Solo, alias 10 tahun yang lalu. Bayangkan aja teman-teman semua. Jadi setelah COVID 2025 ini akhirnya DPP Patria Pengurus Pusat berhasil kembali melaksanakan Porseni Nasional 6 yang bertuan rumah di Yogyakarta. Oke. Jadi kemarin rasanya waktu balik ke Bali itu sempat ada iring-iringan konvoy begitu ya kok ya? Iya, nah ini nih yang ngerekam ini. Ini yang kameramennya. Bagaimana? Di jalan mana kemarin? Kebetulan di seputaran kita sampai di Bali itu sepanjang jalan dari Bali menuju Wihara itu semua full semua iringan dari Patria, dari Bali dan macet. Macet. Jadi dari kita penyebab macetnya. Bisa dibilang gitu. Oke. Aduh, Mi. Truk dan lain sebagainya. Oke, jadi bagaimana mungkin perasaan Koko membawa pulang piala itu ke luar Pulau Jawa? Ya, ini merupakan kebanggaan dan prestasi yang baik juga buat kita semua. Nah, buktinya ya seperti yang tadi ditanyakan, kita semua mendapat sambutan yang khusus, ya, sampai disiapkan mobil sirine penjemputan, dan ketika sampai di Wihara di Denpasar pun di Bali juga dikalungkan bunga peserta-peserta yang masih berkenan ikut sampai rombongan selesai, lalu dijamu makan dan ada juga sambutan pemerintah dan seluruh keluarga besar Theravada Indonesia Bali yang mensupport kita dari awal. Kita mengadakan Porda, ya, jadi kita mengadakan Porda dulu seleksi di Bali pada akhir tahun 2024, baru kita mempertimbangkan hasil tersebut, kita kirimkan sekitar 47 peserta dan juga official berserta pendamping ke Yogyakarta kemarin. Dan teman-teman itu semualah yang berhasil juga bersatu dan menjadikan kontingen Bali sebagai juara umum Porseni Nasional 6 DPP Patria. Wih, bagus banget. Wah, apa tuh? Sorry tuh, nggak boleh bola ya? Kemana bro? Pemain Main gimana? duduk ya. Main, kita lagi podcast ini, malah lempar pokoknya Bisa-bisa. Kebetulan ini diganti lapangan nanti kok. itu lain. Oke.
Bisa-bisanya tiba-tiba ya. Kayaknya pernah lihat ya. Di mana ya? Kayak familiar nggak sih guys? Familiar ya mukanya ya. Coba Gimana dari ya? kalian bisa diturun di kolom komen, bisa dituliskan. Itu mungkin ada yang tahu spill IG-nya gitu. Spill IG-nya Mungkin beberapa dong. dari kalian ada yang stalking kokonya mungkin. Atau Oke. bahkan udah follow-followan kali ya. Oke, buat yang belum tahu kita langsung tanya aja ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Koko. Perkenalkan, nama aku Devin Farol Kojoyo dari DPC Buleleng, perwakilan dari kontingen bulu tangkis. Oke, jadi Koko Devin perwakilan dari lomba bulu tangkis. Kalau untuk Koko Rio tadi Catur. catur. Singkat padat jelas ya guys ya. Catur cepat dan kilat. Catur cepat dan kilat. Apa tuh kok bedanya kok? Beda di waktunya. Kalau cepat kemarin 15 menit plus 3 detik. Kalau kilatnya 5 menit plus 2 detik. Oke, itu bedanya guys. Buat yang belum tahu, karena saya juga baru tahu kebetulan ya. Oke, selanjutnya mungkin berhubung kita ada dua atlet, yang satu adalah atlet badminton, yang satunya lagi atlet catur. Mungkin kita bisa tanya untuk, tentunya kalau ikut lomba kan ada preparation, dan tentu preparation itu tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Jadi kita bisa mungkin tanya, mungkin ada struggle selama preparation dan kurang lebih berapa lama durasi untuk mempersiapkannya. Mungkin bisa dijawab dari Koko Devin atau Koko Rio dulu, boleh? Ayo, yang mana Dari ini? yang senior dulu Boleh. katanya guys. Udah terus Pak. Oke. Dari yang paling ganteng. Yang Paling yang paling ganteng. ganteng dulu. Oke, oper-operan. Jadi persiapan aku tuh hampir sebulan bisa dibilang, tapi fokusnya hampir seminggu. Jadi karena kendalanya dari persiapan aku tuh dari UAS di kuliah, jadi sama sebulan itu kurang maksimal kayaknya. Terkendala musim UAS waktu itu ya. Oke. Puas saja Masih totalitas. Iya kan? Bisa membagi waktu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, guys. Memang manajemen waktu itu penting. juara loh. Juara. Oh, juara. Boleh kasih tepuk tangan lagi, guys. Di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan UAS, nilai oke, medali oke. Siapa lagi kalau bukan Koko Devi. Lanjut. Juara berapa kok? Sebelum lanjut. Boleh di-spill kok. Juara 1 kalau gandanya juara 3. Hai, udah lumayan. Not Keren, bad. keren. Lanjut. Koko Rio. Persiapan itu cuma tidur ya. Persiapannya tidur, guys. Karena tidur cukup itu bantu. Membantu ya. bener. Membantu kinerja otak maksimal ya. Saya kan pada rekan saya pas saya main tidur malah. Tidur juara itu. Mungkin ada foto kokonya waktu main. Kita tampilkan Kita ya. tampilkan. Mungkin bisa diceritakan Koko, kenapa yang di tatapan yang di pertama itu sangat cute, Sangat cantik. dan yang di kedua, foto kedua justru kebalikannya, sangat serius gitu. Situasi apa yang sedang terjadi di sini? Ini kita harus balance ya antara hidup serius dan santai. Oke. Ini contoh hidup santai. Siap. Karena sudah yakin, Karena sudah yakin menang. bukan yakin kalau bisa main. Oke. Kalau menang sudah pasti. Oh, Yes. kita harus. Cuma Oke. ya perlu serius sedikit lah biar ada foto di IG lah. Oke, untuk memberi makan. Di kategori mana nih? Kategori ya. Oh, jadi fun fact Kokonya ikut 2 kategori guys. Apa aja? Emas, sorry. Dua Oke. kategori dan keduanya emas. Oke. Padahal di awal itu kita rencananya kan mau menyumbang 2 atlet catur nih. Tapi ternyata kita dapat surat cinta dari DPP. Oke. Ada satu calon peserta yang tadinya kita ingin daftarkan itu termasuk atau namanya itu apa istilahnya ya? Terdaftar di Ada rating nasional dia. ada rating nasionalnya kan. Jadi di band dari pusat ya. Bisa dibilang seperti itu loh. Alhamdulillah. Saya cuma main di catur cepat. Jadi karena rekan saya di band merangkap, syukurnya sih juara. Double degree dan akhirnya double degree juga Betul. medalinya. Susahan mana? Catur cepat atau catur kilat? Lebih susah naik podiumnya sih. Lebih susah naik podium. Gimana tuh, Ko? Boleh diceritain kok. Di spill. Ambil piala, catur cepat, turun langsung muterin lagi. Naik lagi catur kilat, itu capek loh. Lebih capek dari main catur. Iya, karena lari. Karena lari ya. Muterin hidung ya. Biasanya olahraganya otak nih olahraga fisik tiba-tiba. Iya kan? Kaget. Bener sih, capek ya. Iya capek.
capek badannya. Capek badannya. Tapi kalau capek mentalnya capek nggak? Mental sih enggak, otak paling enggak. Oh, Nggak terlalu. Otak paling. Oh, nggak punya otak. Oh. Dan ngomong-ngomong nih, Cici sama Ci Amel, kita ada 2 calon peserta yang kita mau kirim itu bukan Terbang. hanya dari cabur catur, tapi ada juga dari cabur bulu tangkis. Jadi kita di Bali ini belum all out ya, Devin ya. Nah, salah satunya ini sebenarnya Devin ini hanyalah cadangan. Ada opsi kedua, karena waktu di Porda kemarin kebetulan saya juga yang dipercaya untuk mengorganize Porda di Bali. Itu Devin ini meraih juara kedua. Dan juara pertamanya itu tidak terkirimkan karena ada surat cinta yang kedua. Wah, banyak sekali tahun ini dapat surat cinta ya kok ya. Banyak. Nah, biasalah Bali. Bali. Nah, mungkin boleh diceritakin siapa nih yang di cancel, karena sama juga sebenarnya seperti Devin. Sebenarnya aku dulu waktu di daerah main di 2 kategori, di tunggal dan ganda. Karena ini bersama adik aku yang kebetulan yang kena band itu. Oh, yang kena band itu adik? Iya. Ternyata adik kandung sendiri. Jadi kokonya langsung substitusi. Ya, Oke. Adik lebih jago. ya kebetulan lagi lebih jago dia. Kebetulan lebih jago. Jadi ya relax ya, penting yang lain. Kita hanya ngirim juara kedua Bali. Iya. Tapi menang. Hah? Menang kemarin. Astunggaru. Sengkara menang. Waduh. Yang di mana itu? Kategori mana? Yang di tunggalnya. Tapi kan ikut berapa kategori? Ikut 2 juga. Yang lagi 1 ganda bersama Gongso, yang lagi 1 enggak. Yang harusnya Adiknya bareng sama adiknya ya. Kalau bareng sama adiknya habis itu. tahu gitu. Enggak tahu apanya habis ya. Tenaganya habis. Jadi begitu guys, perjuangan kita walaupun ya ada yang ditolak ya, Iya. ya. Kontingen Bali banyak plot twistnya guys. Ya, jadi kita ya tidak mengirim full power ya. Kita kasih kontingen-kontingen lain yang biar bersaing juga. Ya. Apa lu bilang? Sombong sekali. Sombong sekali. Ngomong-ngomong sombong, apakah Koko dari awal sangat yakin bahwa kita bisa membawa pulang Piala Sangha Pamoka ini ke Bali? Ya, dari Kogana selaku ketua kontingen. Ya. Di tengah-tengah plot twist yang terjadi. Saat ini ya jangan salfok sama piala-pialanya sama yang besar itu. Ya terus terang aja, jujur aja dari awal saya bersama teman-teman tentunya ya. Ini juga kredit buat panitia yang lainnya. Saya banyak terbantu. Itu kita sudah melihat potensi-potensi yang mana nih kira-kira berkompetitif di ajang nasional. Gitu. Kalau dari evaluasi Porseni sebelumnya 2015 kita tuh hanya beda jumlahnya 2 emas aja dengan posisi utama waktu pada saat itu. 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu waktu kita di Solo itu kita di juara kedua kontingen se-Indonesia. Tetapi pada saat 2025 ini kan tentu lebih banyak inovasi, sudah banyak ada perkembangan. Generasi orang ya. Ya betul. Ada cabang olahraga yang sebelumnya tidak diperlombakan, ada juga dari cabang seni yang sekarang ada. Jadi jumlah cabang olahraga maupun seni yang diperlombakan kan bertambah. Ada sekitar 20-an. Nah, saya tuh pribadinya ngitungnya bagaimana kita bisa mendapatkan emas 20% aja dari total semua itu. Nah, berarti misalnya ada 5 emas nih. Nah dari situ saya bersama teman-teman kita mikir gimana nih kita bisa dapat emas nih, gimana nih kita bisa nyumbangin emasnya nih. Ada dari dia, ada dari dia, ada dari dia, ada dari dia. Karena mereka Karena masing-masing dua cabang. Gimana ya? Susah kita gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang nggak datang. Nah akhirnya ya kalau ditanya apakah yakin akan mendapatkan trofi bergilir ini, ya saya sangat yakin sih. Dengan persiapan yang ada, dengan semangat yang ada,
dengan support dari keluarga besar Theravada Indonesia yang di Bali dan seluruh orang tua, sanak keluarga, para leluhur yang tampak maupun yang tak tampak. Waduh. Banyak banget itu yang mensupport kita. Karena ya percaya atau enggak nih, guys, ingat nggak waktu kita jalan di bis itu? Seru nggak kita jalan di bis? Lebih ngantuk sih. Lebih ke ngantuk. Karena kan tujuannya fokus untuk tidur ya. Oh gitu. Supaya dapat juara. Dari berangkat sampai hari lomba sampai pulang fokusnya adalah Tidur. Tidur tadi dia bilang gitu. medali itu hasil dari Tidur. tidur. Jadi kalau mau menang kalian harus tidur, itu jawabannya guys. Kalau tidur kalian Nggak bisa konsen dong ya. benar Bagaimana mau menang? benar Jadi kita kebanyakan tidur. bagus itu. Bagus. Kunci setelah tidur. Kunci kesuksesan adalah tidur. Quotes of the day dari Koryo. Quote. Karena mungkin ada cerita tambahan juga waktu kita. Jadi kita menempuh itu melalui perjalanan darat. Waktu kita sewa bis, 2 bis, kita berangkat. Tetapi sebelum itu ada keterlambatan tuh dari pihak transportasi. Waduh, Bisnya. kenapa itu kok? Karena bis yang kedua itu telat datangnya dari Pulau Jawa. Ada kapal yang kandas. Kita sampai ditunjukin foto-fotonya bahwa motor-motor yang ada di dalam kapal itu pada jatuh-jatuh semua berserakan semua. Dan ketika kita balik ke Bali membawa piala itu 2 hari setelahnya ada kabar bahwa ada kapal yang tenggelam, tahu kan ya? Iya, sempat viral. Dengar nggak? Pernah dengar. Dan itu memakan korban jiwa. Wah. Jadi kita turut berduka, tapi kita bersukanya karena ada ya ini. Jadi ya kita sebelum berangkat ada kejadian, setelah berangkat ada kejadian, tapi kenapa kok kita yang berangkat tuh lancar-lancar aja ya? Malah tidurnya nyaman aja ya. Iya. Mungkin ini semua berkat karena baik. Iya. Makanya tadi saya sebut semua yang Dukungan dari berbagai pihak. tampak itu Betul. benar ya? Jadi mungkin mau ada tambahin karena kita nih di bis 1 kebanyakan gitu ya. Dan teman-teman yang dari Buleleng itu cukup jauh juga jaraknya 3 jam dari ibu kota Denpasar. Jadi itu dia ikut di bis rombongan kedua. Jadi kita split bis. Yes, split bis, bukan split bill ya. Enggak, split bis. Mungkin ada momen keseruan keceriaan apa nih? Di bis 2. Di bis 2 tuh sepi ya, jadi nggak ada apa. Sama, tidur juga. Aku dengar kalau nggak salah bis 2 itu kombinasi ya antara yang seat dan juga yang sleeper. Oh ya, bagian depan tuh kita di seatnya, di belakang baru sleepernya. Itu khusus gini aja kita bulan dari Buleleng aja. Oh dari Buleleng saja. Jadi kamu tidur? Tidur lah. Oh tidur. Makanya menang. Kuncinya kan Kuncinya tidur. Kuncinya dari tidur. Jadi kalau kontinen-kontinen lain tanya apa tips and trick menangnya ala kontinen Bali, jawabannya Silakan 1, 2, 3. tidur guys. Mungkin lagi ngomongin tips and trick nih. Ada nggak sih lagi selain tips and trick tidur itu? Mungkin tips and trick untuk jadi pemenang apa sih? Atau ada ritual tertentu yang dilakukan? Setelah tidur yang penting Besok gigi. Kali mandi gitu. tidur itu kunci utama. Kunci keduanya adalah doa. Doa. Doa dan support dari orang tua. Oke. Doanya gimana? Mama papa pengen So sweet sekali. Mungkin selain ada doa kan pasti ada latihan juga. Nah, jadi kalau nggak diimbangi sama doa, jika tidak diimbangi dengan latihan, doanya kan diam aja dia. Oh, doanya diam. Diam dia. kan doa yang diam kawan. Kan nggak teriak Oke, selain doa harus adanya usaha. Ya. Ada usaha. Jadi coach kita satu ini itu sampai nyewa lapangan gitu. Wah, dapat info lapangan dari mana coach?
Dari warga lokal sih. Dari orang lokal. Kita harus membumi, apa namanya? Membaur. Membaur lah. Lokal. Nah, kita harus tertular dengan warga lokal, survei lapangan, agar cocok kita bungkus. Bungkus. Oke. Dibawa ke Bali nggak kok? Enggak. Oke, ngomong-ngomong soal bungkus ini, kemarin itu ada momen lucu. Karena kita satu hotel itu lumayan full isinya. Kita kebetulan dapatnya di Swiss Bell kemarin ya. Itu dari H-1 kepulangan, ketika sudah closing acara, kita tuh udah hektik, bingung gimana cara ngebungkus pialanya. Itu juga jadi momen lucu ya. Mungkin bisa diceritakan Koko yang membantu membungkus. Dapat kardus dari mana? Dapat kardusnya, gitu, kok. dengar-dengar kardus bakpia dipakai ya. Ya, jadi awalnya kita itu berpikir bahwa ya ada bantuan dari pusat, terus terang aja ya, bukan maksud nyenggol-nyenggol atau gimana ya. Begitu sudah memenangkan ya itu ternyata ya sudah, silahkan dibawa aja itu arahannya dari teman-teman di pusat. Jadi ya kita memang ada rencana nih sebelum pulang, kan kita bisnya agak siang. Jadi kita mampir dulu ya ke tempat oleh-oleh biasa buat orang-orang di rumah. Cari. Ekspedisinya tutup. Waduh. Sudah keliling ke berbagai toko, ke berbagai daerah dekat seputaran sana, apa ya tempatnya, lupa. Di situ nggak ada yang buka karena itu hari Minggu. Oh. Hari Minggu, jadi ya sudahlah, mumpung kita beli oleh-oleh, ya kita nego sama ibunya, bukan nego harga bakiannya, tapi boleh lah beli. Nego harga dus. Nggak beli apa-apanya. Terus karena lagi-lagi ya karena baik kita banyak ketemu orang-orang yang tepat, kita terbantu. Nah, jadi ada ibu-ibu yang sangat ramah, gitu. Mungkin dia tahu kita setelah juara umum, kita dibantu bahwa oh ya boleh deh beli dusnya aja. Ya, akhirnya kita kembali ke hotel, packing, termasuk packing itu yang besar itu. Packing yang besar ini paling effort ya. Iya, paling effort. Karena Banyak kompartemen nih ya, bagian-bagian Iya. perawannya. lumayan berat ternyata. Berapa kilo itu kok kira-kira? Waduh, kalau kiloannya nggak tahu ya. Kalau bawa sendiri bisa kok? Bisa sih. Kalau mau tahu beratnya berapa, mending coba langsung aja. Pegang gitu. Jadi kan bisa langsung tahu ya. Karena kalau menurut orang berat atau enggak itu relatif. Relatif. Kalau buat saya sih, ya ringan. Ringan. Tanggung jawabnya yang berat ya kok ya? Tanggung jawabnya ya berat. Ya, jadi bungkusnya takes effort of course, karena bentuknya yang sangat unik. Dan kebetulan ada teman kita yang pulang lebih awal daripada rombongan. Jadi ada memang kursi slot 01. Iya. Nah itu untuk piala ini. Jadi Jadi mungkin teman kita yang udah pulang duluan itu memang sudah memprediksi kayaknya kita satu kontingen Bali ini sudah sefrekuensi semua bakal juara umum. Ya sudahlah, saya danakan untuk seat bisnya itu untuk piala ini. The power of manifesting ya dari awal. Jadi yang di sini ini dia punya kursi sendiri, Wah, kursi khusus. eksklusif. Iya, ya mungkin alam sudah berkata begitu. Sudah pertanda ya. Pertanda. Ngomong-ngomong soal piala juga, mungkin bisa ditampilkan foto-foto kemenangannya waktu penerimaan. Nah, ini ada koreo waktu itu. Untuk yang sebelah kiri adalah cabang catur kilat dan sebelah kanan adalah cabang catur cepat itu. Saking santainya, saking tidurnya ya guys, sampai posenya pun selebrasinya tidur di panggung. Ini beneran berarti dia bolak-balik naik ke panggung 2 kali. Capek. Beneran. Oh, habis lari-larian capek jadi tidur di panggung. Mungkin bisa review kok hadiah juaranya. Itu terlihat Biasa. di sana. Ya. Iya. Happy banget nih. Terima kasih untuk Patria Pusat karena sudah memberikan hadiah piala, medali, Mereka dapat boneka, uang tunai serta beasiswa. Masuk untuk sponsor yang beasiswa besar sekali. Terima kasih dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi sponsornya. Oke. kirain banyak apanya. Press money. Gitu. Oke. Ini hanya
Rio aja apa ada yang lain? Ada Koko Devin punya, bisa ditampilkan? Oke. Beneran 2 kali juga nih bro. Beneran 2 kali juga naik panggung ini, tapi kayak Koko Devin posenya nggak tidur deh di panggung. Ya, Itu yang di sebelah kiri cabang apa kok? dua-duanya bulu tangkis. Dua-duanya bulu tangkis. Yang di kiri kategori ganda, yang di kanan kategori tunggal. Oke, kategori ganda bersama Ko Ongso. Rakus-rakus banget. Ya, bagaimana Kita nih. review hadiahnya juga mungkin? Ya, aku ucapkan makasih lah untuk yang di Jogja waktu ini. Ya itu aja sih. Oke, Terima kasih. terima kasih untuk panitia. Ada yang merasa yang senang atau justru ya perlu kita ini deh. Ya. Awalnya sih nggak ada harap apa di Jogja nih, sama dia. Yang penting juara aja. Wih. Oke, nggak berharap banyak, yang penting juara. Apa pamrih sih? Mantap mantap. Ini baru namanya pemuda terawat Indonesia. Oke. Latihan loh. Cocok gua. Oke, untuk Porseni kali ini, Ko Devin kebetulan ini baru first experience ya, Porseni pertama. Sedangkan kalau untuk Koryo, ini Porseni kedua ya, Posisi kedua. Porseni kedua Koko. Yang Porseni sebelumnya, cabang apa kok? Catur juga dan dapat emas juga. Oh, satu cabang aja ya? Karena dulu emang cuma ada satu kategori catur. Hmm. Catur cuma itu, jadi cuma bisa 1 emas. Oke. Sekarang? Itu. Sekarang 2 kategori, 2 emas. Mungkin next 3 kategori ya. 3 emas gitu ya kak. Ya, kategori lebih satu masih ya. Standar yang belum ada. Panitia next standar ya. Oke, panitia, surat terbuka untuk panitia, ditunggu. Jadi biar pulang-pulang bisa bawa 3 emasnya. 3 emas, aduh. 79 juta. 79 Next juta. sponsor tolong besar lagi ya. Saya ucapkan semangat kepada koor sponsorship di Porseni berikutnya, semangat mencari duitnya. Oke, gimana Porseni tahun ini dibandingkan 10 tahun lalu ya kok ya? Apa sih yang Apa beda? sih yang membedakan, dan apakah ada momen ikonik, terharunya, atau happy-nya selain momen tidur ya kok ya? Selain momen tidur. Kalau 10 tahun lalu mungkin karena masih sedang longgar ya, karena masih ada master 10 tahun lalu. Sekarang benar-benar kayak sudah diseleksi oleh panitia, bahkan yang merating pun tidak boleh main seperti itu kan. Di penelitian sekarang lebih oke, lebih detail. Jujur kalau setelah selesai main catur kilat tercepat itu sampai kamar saya jujur nih mau nangis tapi nggak bisa karena sudah sering hobi juara soalnya kan. Oh, Jadi Kira ya, air matanya habis karena nguap. bukan Ngantuk karena tidur. ngantuk sih mereka. Jadi nggak ada air mata lagi untuk Ada itu udah kayak gimana ya kayak oh. kaki ninja. terlalu excited gitu loh. Karena ngomonginnya tadi 1 emas. 2 Ya kan yang sebelumnya 1 emas. Ya nggak? Terus yang kemarin 2. nanti kalah nantangin biar bisa bawa pulang 3 emas. tapi kemungkinan sih nggak main sih next. Waduh, kenapa tuh kok? Capek naik podium. Waduh, nanti keliling panggung 3 kali berarti. Itu udah 2 kali loh. Mungkin ada request gitu kok, podiumnya dipindah-pindah gitu. Mungkin lebih baik dipercepat lah ya. Atau lebih baik kok diem aja di podium, nggak usah turun, gitu. iya kan? Tinggal ganti background aja ya. Itu boleh nggak saya diam di sini? Panitia bilang nggak boleh kok, harus turun. Oh, tuh ya. Itu sih penting. Porseni tahun ini lebih seru sih, Oke, jauh lebih seru ya. jauh lebih seru. Oke, untuk Koko Devin mungkin yang baru first experience, apakah momen Porseni ini sesuai dengan ekspektasi? Tentunya pas dari Bali pasti kan kayak, waduh Porseni itu bakal kayak gini loh, ya asik banget atau gimana? Apakah sesuai? Gak nyangka sih bakal semeriah itu di Porseni Patria. Oke, Kira bakal standar-standar aja. standar-standar aja. Oh, apa momen paling ikonik mungkin atau terharu atau gimana?
pas ngangkat piala ini dah, piala besar ini. Oh, kita semua juga setuju ya guys ya. Iya. Kita semua juga. Dengan Bali aja sih yang setuju. Oh, dengan Bali aja yang setuju. Mohon maaf. Buat yang cannot relate, ditunggu kesempatannya 5 tahun lagi. Semoga bisa merebut dari Bali. Susah. Betul. Susah. Katanya coach susah ngerebutnya. Kan ada Gorio ya. Jelas. Jadi, Sekarang Politik Coach Bali Rio. ini carry 2 orang ini nih. Oh ini Ya, kita bicara soal coach ini, apa sih sebenarnya tantangannya, apa sih sebenarnya kesulitannya? Ya ternyata mereka berdua no pressure at all. Kayak nggak ada geternya ya. gitu ya, doa, ya, latihan salah ya, sekian biasa ya. Ternyata sampai sana menang. Oke, kalau untuk di Bali lah istilahnya kan kita pernah ada seleksi ya di Bali. Kalau untuk di Bali anggapannya mereka ini udah kayak best of the best lah untuk sepulau Bali gitu kan. Nah, ketika kalian bertemu dengan seluruh pemain-pemain pro dari seluruh Indonesia, apakah pernah ada rasa keraguan, PD-nya agak nurun dikit gitu? Waktu ketemu di lapangan, waktu ketemu di ruangan gitu berhadapan-hadapan, kayak apakah ada rasa keraguan atau tetap kayak oke, aku pasti bisa, aku yakin skillku melebihi mereka gitu. Atau mungkin baru masuk ketemu lawan udah sakit perut Iya. gitu biasanya tuh. saking grogi. Mana sakit perut? Lawannya kita. Dari kitanya. Official Kan yang kita nungguin, Ri. lihat. Official Kita mah nggak tahu. supporter yang nungguin sakit perut. Gimana Fit? Kan kamu pertama kali nih Fit. Ya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada grogi-groginya. Nggak ada karena udah di Bali itu udah sering ke pertandingan gitu. Jam terbangnya sudah tinggi ya. Ya. Tapi di Bali kan beda gitu ya. Karena ketemunya ya masih satu daerah. Kalau ini kita ketemu kemarin ada dari mana? Kalimantan, dari ya selain Jogja. Pulau Jawa, terus Iya. ada dari Sumatera, ada dari macam-macam itu. Dari Sabang sampai Merauke ya. Sampai Merauke. Tuh. Nggak gitu. Atau pas main tuh ada nggak kayak error gitu mungkin? Untungnya sih nggak ada ya. Pas Untungnya nggak pas permainan bagus gitu. Permainannya bagus. Lagi on point. Emang lagi lancar-lancar, lagi wangi, berkat dukungan doa dan lain-lain. Boleh di-spill parfumnya biar wangi. Nanti endorse dia, jangan. Endorse. Lanjut dari Koryo mungkin? Mungkin udah karena seperti tadi ya, jam terbang mungkin ya. Kayak, saya yakin kayak mereka hebat di tempat mereka, tapi tenang. Saya juga hebat kok di tempat saya. Oh. Jadi kalau kita Mentality. Oh. kita mau adu hebat-hebatan, ayolah yuk kita duel di papan itu. Oke. Tapi ya basically ya hobi menang jadi susah. Menang pun sudah menjadi hobi. Iya. Selain hobi tidur, hobi Pernah menang. nggak sih kalah sekali dalam hidupmu gitu? Paling kalah saat tidak bersamanya. Boleh kirim pesan surat cinta ke kamera. Untuk pacar saya Cia bukan Cia. Disclaimer. Namanya sama lagi. Riskan juga. Cia tanpa H ya guys ya. I love you to the moon and the back world. Oh. Koko Devin mungkin ada mau pesan-pesan juga Untuk Bisa ke keluarga, kamera? pacarnya. untuk fans di Jogja, Banyak ya fansnya. Banyak. untuk supporter selama di Jogja. Ya terutama tuh yang belakang kamera ya. Itu supporter terbesar itu. Wow. Dengar-dengar di lapangan banyak banget tuh waktu itu denger teriakan. Nah itu dah yang belakang kamera itu Oh, Kuliti. Koditi waktu itu teriak apa ya di lapangan? David Acu. Devin Acu gitu ya gue ya. Support system pertamanya Devin tuh Koditi ya. Kuliti. Cowok. Cowok. Kuku lagi. Kuku lagi. Cewek kan? Cowok semua. Kurang tahu gak cewek? Kurang anak kok. Oh. Terlalu Ya, ya. fokus sama pertandinganku, jadi nggak sempat noleh, nggak sempat ngelirik. Sempat beres ceritanya ada kayak Ko Devin peraih anak gitu. Wow. Itu seperti Copa Korea.
Ini nggak sih? Mirip Opa. Mirip Opa. Bukan Opa yang berjenggot. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Tapi gini-gini Opa Gangnam Style itu memang beda kelas sih. Viral. Sama dia ya. Next level. Oke, satu kalimat yang menggambarkan porseni keenam banget. Gimana kata-kata? Kalimat boleh, kata boleh, sepatah, dua patah, patah-patah boleh. Kata pinknya perbaikin dulu. Koneksi internet. Yang penting porseni banget. Dari yang tua. Dari yang senior, dari yang senior. Dari tadi lempar-lemparan senior, mainannya senior terus ya. Udah yang di tengah dulu deh. Ini event terbesar. Jadi karena kebetulan saya juga sempat ikut futsal. Jadi ibaratnya kalau dalam permainan sepak bola, ini World Cup-nya Patria. Gitu ya. Jadi satu kali diadakan selama kurang lebih 4 tahun. Ini ya event terbesar, ajang jamborenya yang sangat serius, tetapi juga sangat persaudaraan. Itu luar biasa banget bagaimana kita bisa melihat bahwa ada teman-teman kita juga yang memiliki keyakinan yang sama, memiliki hobi yang sama, dan juga ada memiliki tujuan dan goals organisasi yang sama. Sehingga ketika kita datang ke sana dan pulang itu pun tidak hanya membawa happy-happy aja, tapi ada banyak bekal, ada keyakinan, ada wawasan dan teman-teman baru bahwa kita nih di sini tidak sendirian, bahwa banyak kok juga yang seperti kita, pemuda Buddhis berprestasi dan juga kita punya goals dan visi misi sesuai dengan di daerah masing-masing. Jadi selamat pada panitia. Banyak juga sponsor donatur yang sudah mensupport acara ini. Acara terbesar ya, dan dari kontingen Bali itu juga mampu akhirnya keluar sebagai juara umum dan meraih piala bergilir Sangga Pemuda Sangga Indonesia, Sangga Pemuda Indonesia. Itu jadi sangat luar biasa sekali event ini, event terbesar, event yang termewah, event yang paling meriah, yang paling terniat. Sampai ada konfeti, sampai ada panggung pakai screen, gila sih memang. Udah kayak konser vibes-nya ya. Ya benar ya. Kayak sampai lupa itu tuh porseni. Oh, kita juga ada konser itu. Setelah closing itu. Setelah aku bilang sampai setelah bonus. Jadi ya setelah itu ya kita happy bareng. Itu sudah tidak ada kontingen lagi. Semuanya udah joget-joget, ini kayaknya yang paling pas jogetnya. Iya. Malamnya kita dugem pakai lagu rungkat kan. Ya lagi itu suasana keakraban dan Dapat banget ya. Dapat banget. Silakan senior. Mungkin lebih ke kalian boleh sombong asalkan punya skill yang setara sama saya. Oh. Ini pesan buat lawan dong. Iya kan saya war. Untuk next person yang berikut. Gila baru selesai aja udah saya war aja. Iya. Untuk 4 tahun lagi guys pesannya. Pertanyaannya bukan itu deh tadi. Apa? Kalian aja. Say what you wanna say. Iya. Iya. Apa yang kamu mau ada di aku. Oke. Mungkin yang paling berkesan itu pada saat perayaan selesai itu ya hari H itu, saya dan beberapa rekan tim basket ada sedikit Agenda. Challenge. Ya challenge mungkin. Challenge. Kalau kami dan beberapa tim basket juara 1 dapat emas dan kita langsung gundul. Oh, jadi mereka sudah beradi tanah guys. Ya, jadi kayak Pakai jubah nggak? enggak dong. Kan hebatnya jam segitu jam 12 malam dan 1 malam masih buka loh barber di Yogyakarta. Wah. Berarti emang direstui gitu ya gue ya. Kita maunya supaya balik Bali baru mau cukur tapi beda vibes-nya. Beda vibes-nya. Jam 12 masih rame gue ya. Masih rame lagi cukurnya tuh. Jadi kita gak cukur semua cukur gundul. Berapa orang tuh? Total 4 orang. Saya, Hendy, Angga, Tristan. 4 orang gundul semua itu. Jadi kayak posnya kalau ini ya oke lah. Cuma ya kurangnya di kurang lama mungkin ya harinya.
Durasinya. Durasinya. Harusnya 2 minggu mungkin. Wah. Nah, itu total berangkat seminggu tuh. Ini totalnya. Lebih lama lah. Berarti cucinya lebih panjang lagi dong. Jangan. Cuci saya habis. Susah ngajuin cuti. Iya, susah banget. Dan mungkin next sponsor ini, siapapun tuan rumahnya bisa memfasilitasi lebih baik lagi dari segi Aduh. hotel, transport, penginapan, makan, dan lain-lainnya. Oke. Dari Koko Devin, Kota dua kata ya. boleh 1 patah, 2 patah, 1 kalimat, paragraf pun boleh kayak Kogana tadi. Ya mungkin dari aku kurang panjang aja sih. Apanya berapa? Ininya apa ya? Durasinya juga. Durasinya. Oh. Ya. Jadi yang utang itu full 3 hari di lapangan aja. Nggak ada mainan gitu. Ini langsung pulang. Mau main apa? Bro? Mainan. Belum sempet healing sekitar Jogja. Ke gor yang lain, Ya. support teman yang di cabur lain gitu ya. 2 minggu kan? Ya. Cocok. Itu 1 minggu aja Koko Devin habis berapa baju itu di lapangan? Kurang lebih sehari itu 5 baju. Sehari 5 baju guys. Kali 3. Apalagi kali 15. 2 minggu. Ini sempet laundry lagi Sempet. dibantu sama Korea. Oke, support sistemnya Korean. Ya pribadi sih. Ekspres ya? Nggak tahu dia kayaknya Udah tahu, terima kasih. gimana tadi. Sudah ada asisten pribadinya. Terima kasih juga untuk Korea. Oke. Thank you Kasih Korea. kasih love ke Koreannya. Ah. Iya. Oke, karena udah banyak banget tadi kita diskusinya, sekarang gimana kalau kita lanjutin ke sesi games, kayaknya seru nih. Jadi sesi games berikutnya akan dipandu oleh Ame. Games apakah yang kita akan mainkan pada hari ini? Itu ada This or That. Jadi mungkin boleh dilihat ke belakang layar, itu ada 2 pilihan. Nanti kalian bisa memilih salah satu di antara itu dan dalam hitungan ketiga kalian boleh spill jawabannya kalian. Udah ready Koko? Udah ready Koko? Jadi Oke. Kok kayak nggak pede gitu ya? Mana nih ya? Gimana ini? Solidnya mana Ini nih di tim? ngantuk kah, lapar kah? Jadi dibilang untuk mengisi kekosongan. Oh, Kekosongan hati. aduh. Nggak salah. Personal Oke. ya. Kita lanjut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Atlet. Oke. Cukup solid rupanya. Mungkin kita lanjut. This or that dari seni or olahraga. Sudah cukup mikir? ya. 3, 2, 1. Oh, agak nggak solid gitu, tapi oke lah. Ya, cincai lah. Agak delay. Kita lanjut ke soal berikutnya. Itu ada catur or badminton. Waduh, pilihan yang berat ini. Dimana ini di sini Yang ada satunya pemain atlet catur, yang satunya atlet badminton. Yang satunya tengah-tengah atlet-atletan. Oke. Oke. Sudah ada di pikiran jawabannya? Jeng 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 jeng. 3. 2, 1. Wah. Gimana ini? Yang satu bilang badminton, yang satu bilang catur, yang satu bilang maraton. Kenapa saling pilih itu? Mungkin bisa di-spill kali Iya, dulu di-spill ya. alasannya Koryo milihnya apa tadi? Kalau saya sih dari Five baru ya karena tentu sudah Terlalu easy king. bukan saya bilang ya. Saya silakan. Kalau aku karena tadi dibilang latihan cuma 3 aja mungkin lebih tertarik ke catur ya. Boleh dicoba gitu ya. Kok Devin lelah badminton, jadi mau coba tidur di catur. Oke, kalau kok Gana? Ya karena sebenarnya saya nggak ahli di keduanya, jadi saya pilih yang di tengah-tengah seperti Or. bola tengah. Oke, berusaha netral ya kok ya. Jadi saya pilih or. Oke, Or. seperti tempat duduknya juga di tengah-tengah. Iya. Betul. Jadi milihnya yang tengah. Iya. Oke, dilanjut. Ya, badmintonnya di sini, Iya. caturnya di sini. Iya. Jangan-jangan memang ini nih sudah direncanakan ini. Walaupun kita Waduh. sama, tapi sebenarnya sefrekuensi kok ya. Oke. Boleh. Oh. Oke, kita lanjut. Perkenalan or perpisahan. Wah, pilihan yang berat ini. Jadi
prefer kenalan atau say bye-bye? Wah. Udah teman-teman? Jangan nangis lagi. Nggak keinjek lagi kan kok? Aman. Aman ya, kaki aman ya. Kaki aman, oke. Oke, kita bisa mulai 3, 2, 1. Perkenalan. Oke. Cukup solid. Udah mulai kompaknya Mulai kelihatan. Masih ya? Wah, Jeng jeng. berat ini. Kapal or pesawat? Kapal apa nih? Kapal mainan. Kirain kapal api. Cino. Kok ada sponsor? Wah, tolong di Tit. lewat. Oke. Oke, kita bisa mulai 3, 2, 1. Pesawat. Pesawat. Tapi kayaknya ada yang aneh ya Ciame ya? gimana ya? Kemarin kayak kita naik kapal deh. Iya. Kayaknya kemarin sampai Encok itu kayak Gimana ya teman-teman ya? sampai Jogja itu pegel-pegel kayaknya satu badan itu. Ya, justru karena itu dan kita bikin pesawat. Oh, jadi setelah experience perjalanan, selama kurang lebih berapa jam kok? 20 jam. 20 jam ya guys, kita berangkat. Request dari tim catur mungkin ya, biar bisa tidur lebih lama. Oh, Nah, kita naik kapal. oke. Naik pesawat tidurnya cepet, kurang bagus. Kurang bagus untuk performa hari H ya kayak. Exactly. Nggak akan dapat medali emas kalau naik pesawat. Pintar. Oke. Nah, sebenarnya saya selaku ketua kontingen ya. Kalau ada dana fresh money gitu kan ya bisa semua naik pesawat. Jadi Sponsor. lebih lama gitu kan dapat. Kita berangkat tuh tanggal 25. 25. Berangkat tanggal 25. Kalau naik pesawat tanggal 25 juga udah langsung sampai. Iya, 25 langsung touchdown di Jogja. Jadi kita bisa jalan-jalan dulu. Kalau kita pulangnya tanggal 29, ya ini juga tanggal 29, bukan tanggal 30. Jadi bisa langsung juga jalan-jalan. Jadi yang satu mengutamakan tidur, yang satu mengutamakan momen jalan-jalannya Momen lebih jalan-jalan. banyak. Ini sayang ya, bagaimana kita kiri-kiri semua. Jadi tidak cukup untuk terbang. Yang terbang hanyalah dia sama dia. Iya sama dia. Dia siapa itu? Ya, sama dia. Burung terbang kok kok. Iya. Burung, Burung terbang kok. burung terbang. Ya. Kalau lagi singgap gitu kan. Oke, jadi dalam rangka kita bisa naik pesawat di 4 tahun lagi, mohon untuk sponsor di nomor Boleh. di bawah ini. Kontak. Silakan kontak nomor di bawah ini. WA Kogana untuk Boleh. sponsorship. 08. Nomor rekeningnya. Oke, kalau Koko Devin kenapa pilihnya pesawat? Karena agak cepet ya kayak Biar cepet. Daripada lama-lama di jalan malah encok ya. Tuh. Biar bisa jalan. Biar bisa jalan-jalan. kayak tidur deh tadi. Sampai rumah biar cepat tidur kan gitu. Keduanya. Keduanya. Harus balance gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut karena tadi sudah terjawab pilih kapal atau pesawat. Kita lanjut ke uang atau medali. Karena keduanya di sini sama-sama juara dan mereka tadi sudah review hadiahnya, dapatnya uang, medali, beasiswa, piala dan lain halnya. Jadi kita langsung tanya ini. Uang atau medali? Sudah ready teman-teman? Koko juga. Oh iya. Termasuk Walaupun include. Koko belum menang, Include. bukan Kayak- enggak ya, kok belum. Next, gasku. Ya, yang penting kontingennya juara. Oh iya. Tapi kok ini juara 2 loh futsal. Oh ya, sayangnya futsal eksibisi ya. Next. Next futsal mungkin bisa Turnamen. turnamen. Kita eksibisi lagi. Gas. Note masuk. untuk panitia. Juara. Oke. Sudah dipikirkan jawabannya? Oke, bisa kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Wow. Wah. Oh. Wah. Ini cuan apa love ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, suka cuan. Suka Suka cuan. Oke, kita lanjut. Ada cuan, ada lo. Oh gitu. Kalau ada love, Gak ada cuan. oke, Boleh. kita lanjut. Wah. Morning person or night owl. Naik awal apa?
yang suka begadang. Jadi mata panda dulu. Iya. Cece. Kayaknya yang nontonin kamu nggak ada deh. Nontonnya kesini semua. Gak apa-apa, nanti ada satu orang menurut saya. Gas. Kalau kameranya di sini Di zoom tolong editor. sekali ya. Yang ini. Sekali ya. Zoom in, zoom out. Oke, sudah dipikirkan jawabannya? Sudah. Baik, dalam 3, 2, 1. Morning person. Ada yang beda tuh kayaknya. Sama semua ya? Morning. Sama semua Karena morning. dia nggak lengkap tadi bilangnya morning doang. Oh, morning dong. Morning call kah? Jangan-jangan kamu bukan person ya? Wah, Waduh, Ini berasal dari Almanan. morning bidadara, bukan person. Off ya. Morning love, bukan morning call. Bukan. Morning call sih dia. Sleep call nggak sih? Video call. Oh, video call. Oke. sayang. Oke. Jadi mau di video call? Boleh. Dicatat Di belakang kamera, di belakang kamera. by siapa? Tolong untuk Koditi di video call katanya Devinnya. Ya Koditi. Dengan nada dering Devinacu. Devinacu, tolong di video call Devinacu. Oke, apakah ada lagi C soalnya? Mungkin ada alasan kali. Oh, Memilih makanya. morning person tuh karena apa sih? Mungkin karena tugas kuliah, karena tuntunan kerja. Apa sih? Bisa di-spill? Nah, mungkin yang paling gampang ya karena itu morning person gitu ini natul ya kan saya bukan Oh, jadi kalau pilihannya night person mungkin bisa jadi opsi pertimbangan. No, belakang kamera. Baik. Mungkin Koryo Person. Night itu artinya apa? malam. Person Orang. berarti Orang malam. itu all bukan person. Iya. kita kan tadi contohnya. Ya. Terus maksud lu? Kenapa pilih morning person? Karena kita harus bangun lebih awal daripada ayah kalau bisa. Tapi ayah tidak pernah tidur nampaknya. Jadi kita harus semangat morning person. Oke. Koko Devin. Saya ngomong dulu nggak ngerti gitu. Iya gitu dah. Sama. Kalau aku merasa bangun pagi itu lebih produktif daripada tidur malam. Tapi malam Produktif banget. Tidurnya begadang, Tidurnya pagi subuh tidurnya jam 10 lah. jam 10 pagi. Dulu. Morning person bangun tuh habis bangun tidur lagi. Oke, jadi Koko Diti, kalau mau video call Koko Devin sebelum jam 10 ya Kok. Soalnya Koko Devinnya tidur jam 10 gitu. Catat di Oke, Koko Diti. Oke. Oke, apakah ini kita lanjut? Jeng jeng. Sudah habis ternyata pertanyaannya. Betul, mungkin itu dia untuk game sesi pada hari ini sekaligus menjadi penutup pada podcast hari ini. Serta juga semoga kita harap podcast pada hari ini menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika Bisa kalian menghibur nonton, bisa kalian. menghibur, ketawa-ketawa bareng keluarga. Barangkali yang nonton sampai jungkir balik, sampai kayang, koprol, dan lain-lain. Betul, itu boleh juga, tapi di rumah, di kasur juga. Jangan khawatir juga karena kita masih ada podcast di sesi berikutnya. Jadi stay tune. See you guys and bye-bye. Bye. Cut.